Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Febri Aryan Saputra dengan NPM 2217051019 dari kelas D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PDA atau push down automata. Oke, di sini ada pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini terdapat konteks free language yang tidak reguler. Jadi pada PDA ini terdapat sebuah CFL yang tidak reguler. Contohnya seperti 0 pangkat N pangkat 1 0 pangkat N 1 pangkat N yang dimana N lebih dari sama dengan 0. Nah, ini tidak reguler yang dimana N-nya ini bisa berupa 01, 0011, 00011. Lalu yang kedua dengan cara palindrom. Nah, palindrom ini adalah sebuah kalimat atau sebuah bilangan yang dimana ketika kita baca dari kiri atau baca dari kanan, atau kita baca dari depan atau baca dari belakang, itu maknanya tetap sama. Contohnya seperti A, B, C, C, B, A, yang dimana kalau kita baca dari depan itu A, B, C, C, B, A, dan ketika kita baca dari belakang atau dari kanan, sama saja seperti kita baca dari sebelah kiri, yaitu A, B, C, C, B, A. Seperti itu. Jadi, palindrom itu ketika kita baca dari kiri kanan tuh bakal tetap sama maknanya, artinya juga. Sama seperti kasur rusak. Ketika kita baca dari kiri menjadi kasur rusak, lalu ketika kita baca dari kanan, maknanya tetap sama menjadi kasur rusak. Seperti itu. Lalu pada PDA juga, Finite Automata tidak bisa mengenal semua konteks free language. Finite Automata memiliki memori yang terbatas. Lalu ada automata yang menerima bahasa yang dibangkitkan oleh CFG serupa dengan FSA, tapi dilengkapi dengan tumpukan. Jadi PDA itu bisa serupa dengan FSA, tapi bedanya itu kalau FSA itu tidak ada tumpukan, sedangkan kalau PDA itu ada tumpukan atau stack. Lalu PDA dinyatakan dalam 7 tuple. Kita misalkan PDA ini adalah sebuah M, yang dimana M ini terdapat key, lalu ada sigma, lalu ada gamma, ada delta, lalu ada S, ada Z, ada F. Yang dimana setiap bagian ini terdapat keterangannya masing-masing. Yang pertama itu dari key. Key merupakan sebuah state atau himpunan keadaan atau kedudukan. Lalu untuk sigma itu merupakan himpunan abjad atau simbol masukan atau inputan. Lalu ada gamma, ini merupakan sebuah stack-nya. Lalu ada delta atau fungsi transisi, sama seperti FSA ya. Eh, lambang ini adalah fungsi transisi. Yang dimana fungsi transisi ini memuat sebuah key dikali sigma union epsilon. Terus ada gamma dikali 2 pangkat key dikali gamma pangkat bintang. Lalu selanjutnya ada S, di mana S ini kedudukan awal atau state awal ya. Di mana S adalah elemen dari key. Lalu Z merupakan sebuah simbol awal state atau tumpukan, yang dimana Z ini merupakan elemen dari gamma. Dan terakhir ada F. F ini adalah himpunan state akhir, yang dimana F merupakan bagian dari key. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada sebuah ilustrasi PDA. Bagaimana PDA itu bekerja. Oke, di sini kita baca dari kiri. Nah, dari kiri ada sebuah kolom, yang dimana kolom ini berisi tentang input tape. Nah, input tape ini biasanya terdiri dari inputan string. Nah, inputan string itu ketika kita masukin ke dalam kolom ini, itu kita inputkan dari bawah, karena ini berupa stack ya. Jadi kalau stack itu inputnya secara runut, yang dimana ketika kita ingin menginputkan sebuah bilangan atau sebuah string, itu kita menginput dari bawah, lalu sampai terakhirnya itu ada di atas, seperti itu. Jadi pada input tab ini terdapat sebuah kolom, yang dimana setiap kolom ini memuat sebuah inputannya. Nah, lalu dari inputan
string atau inputan bilangan itu diambil, di take atau dialihkan ke finite control unit. Nah, lalu dari finite control unit ini, apakah semua inputan itu di push atau di pop? Jadi ketika kita semua inputannya itu di push atau di pop, apakah bakal diterima atau ditolak? Seperti itu. Jadi dari inputan ini dialihkan ke finite control unit, lalu di finite control unit ini dicek apakah di push atau di pop, lalu setelah dicek apakah bakal diterima atau ditolak. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang sebuah palindrom, lalu membahas tentang konversi CFG ke PDA di eh, part selanjutnya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.